sebagai ini kan lagi rame ajakan untuk golput, tapi kalau dalam proses pengumpulan suaranya ini yang golput ini menang di antara 3 calon, apakah akan mempengaruhi hasil penetapan ataukah yang akan menang ini tetap yang walaupun angka golputnya banyak seperti itu karena gerakan 3 paslon ini teknisnya dari ya, kalau di pemilu Indonesia kan nggak mengenal istilah nota ya atau tidak memilih semuanya karena tidak ada pilihan untuk tidak maka pilihannya adalah memilih yang ada atau yang bersangkutan tidak hadir ke TPS. Di dalam undang-undang pilkada, sepanjang tidak ada ajakan yang disertai dengan tawaran uang atau materi lainnya, maka itu ya sah-sah saja sebagai aspirasi personal, ya kan? Tapi kalau itu ada ajakan yang berupa uang atau materi lainnya untuk tidak memilih atau menjadikan suara menjadi tidak sah, maka itu masuk dalam kategori pidana pemilu. Tapi kita tidak usah masuk ke sana, karena apa? Karena kita yakin ini kan belum masa kampanye ya. Nanti kalau sudah menetapkan calon tanggal 22, pengundian nomor tanggal 23, kampanye tanggal 25, sudah mulai sosialisasi visi misi program, kita yakin masyarakat Jakarta adalah masyarakat yang rasional, masyarakat yang cerdas yang bisa memilah dan memilih. Jadi ibaratnya ini adalah pesta rakyat. Namanya pesta kan senang-senang ya, happy-happy. Kita diberikan menu, ada 3 menu, ya kita pilih yang mana yang sesuai dengan kesukaan kita. Ini kan hak yang diberikan oleh konstitusi, jadi sayang sekali kalau warga Jakarta tidak menggunakan hak pilihnya. Tentu ada kaidah-kaidah untuk memilih dalam Islam, misalnya pilih yang lebih banyak maslahatnya daripada mudorotnya. Ada yang memilih yang paling kecil mudorotnya, dan sebagainya dan sebagainya. Tentu ada banyak preferensi cara menggunakan hak pilih. Jadi kami berharap warga Jakarta justru berbondong-bondong dalam TPS. Ini kesempatan, momentum pasca Undang-Undang Jakarta nomor 2 tahun 2024 tentang daerah Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota Jakarta, maka masa depan Jakarta itu berada di tangan warga Jakarta. Kapan? Ya saat pilkada nanti. Kalau salah pilih atau tidak menggunakan hak pilih, maka yang rugi ya kita sendiri. Tapi kalau kita memilih pemimpin yang tepat, yang bisa membawa Jakarta bertransformasi dari ibu kota menjadi kota global dan pusat perekonomian, tentu yang untung yang mendapat manfaat adalah warga Jakarta itu sendiri. Jadi kita lebih banyak mengajak masyarakat untuk berdialog. Ini manfaat yang bisa diambil kalau menggunakan hak pilih, ini hak yang diberikan oleh konstitusi. Kita yakin warga Jakarta warga yang cerdas dan bisa menentukan pilihan yang baik. Jadi ajakan golput itu akan sia-sia ya kalau misalnya warga Jakarta tidak akan memilih pada. Nah, dalam perspektif tata kelola pemilu, untuk menetapkan suara pemenang pemilu itu kan yang didasarkan pada suara sah. Jadi dihitung dari suara sah. Jadi kalau orang tidak hadir ke TPS, suaranya juga tidak dihitung sebagai pemenang pemilu. Jadi misalkan ada 100 warga, 50-nya golput, 50-nya yang hadir ke TPS. Dari 50, 20-nya tidak sah misalnya. Yang menentukan kemenangan adalah 30 suara tersebut. Kalau di Jakarta ditambah 50% per 1 dari total suara sah. Artinya gerakan golput atau gerakan coblos semua ini tidak punya makna dalam pemilu. Justru tidak mempengaruhi kemenangan pasangan calon. Malah dalam bahasa yang sederhana lebih mudah pasangan calon untuk menang karena hanya memperebutkan tadi kira-kira 30 suara dalam analogi 100 suara tadi. Jadi justru dalam konteks tersebut, karena memilih adalah hak privilege, hak konstitusional, kami justru mendorong gunakan hak pilih, datang ke TPS, pilih yang menurut warga Jakarta terbaik, preferensi yang paling disukai, yang paling dipandang bisa membawa Jakarta bertransformasi dari ibu kota menjadi kota global dan pusat perekonomian. Oke, cukup ya? Cukup ya. Terima kasih ya.